Pada malam 31 Juli 1995, seorang pemilik salon sedang bersih-bersih sebelum pulang ke rumahnya. Beberapa menit kemudian, seorang saksi mendengar suara benturan dari dalam salon. Nah, saat itu lampu salon tuh tiba-tiba mati. Lalu ada seorang pria yang terlihat melompat dari jendela salon. Pemilik salon tersebut bernama Dana Satterfield. Dana saat itu baru berusia 27 tahun. Ia merupakan ibu dari 2 anak yang saat itu tinggal di Roebuck, South Carolina, yang saat itu sedang merintis usahanya setelah berpisah dengan suaminya. Ia bahkan membuka salon kecil bernama Roebuck Hair and Tanning Center. Salon itu memang tidak besar, tetapi cukup ramai, tempat yang menjadi sumber penghasilannya sekaligus tempat ia menghabiskan sebagian waktunya. Orang-orang yang mengenalnya itu menggambarkan Dana sebagai pribadi yang ramah, pekerja keras, dan dekat dengan para pelanggannya. Banyak pelanggan yang datang karena nyaman dengan pelayanan Dana. Saat itu pada tanggal 31 Juli 1995, Dana melakukan rutinitas biasanya. Sejak pagi, Dana melayani pelanggan satu persatu. Setelah menjelang malam dan jumlah pelanggan mulai berkurang, Dana mulai membersihkan salon sebelum menutup usahanya. Sekitar pukul 18.30, seorang sales keliling bernama Diane Harris datang ke salon menawarkan cairan pembersih rumah tangga. Dana saat itu membeli 1 botol dan keduanya bahkan mengobrol beberapa menit. Setelah itu, Diane melanjutkan pekerjaannya, sementara Dana kembali membersihkan salonnya. Beberapa waktu kemudian, sekitar pukul 20:11, Diane, sang sales, itu kembali melewati salon tersebut sebelum dirinya pulang. Dari luar, Diane itu masih bisa melihat Dana di dalam salon. Dana terlihat bersih-bersih sebelum menutup salonnya. Mereka bahkan sempat melambaikan tangan dan tidak ada yang terlihat aneh. Namun, sekitar 20 menit kemudian, sesuatu terjadi. Saat itu, Diane masih berada di sekitar salon karena sedang menunggu kendaraan yang akan menjemputnya. Saat itulah dia mendengar suara benturan keras dari dalam salon. Awalnya, ia mengira ada sesuatu yang jatuh, tapi beberapa detik kemudian, lampu salon tuh tiba-tiba mati. Suasana yang tadinya tenang sekarang jadi mencekam. Tidak lama setelah lampu mati, Diane melihat seorang pria muda yang tiba-tiba melompat keluar dari dalam salon. Pria itu langsung berlari secepat mungkin meninggalkan lokasi tanpa menoleh ke belakang. Melihat kejadian itu, Diane tuh langsung merasa ada yang gak beres. Saat itu juga dia tuh langsung berteriak meminta bantuan kepada warga sekitar dan meminta seseorang menghubungi layanan darurat. Tak lama kemudian, polisi dan petugas medis datang ke lokasi. Akan tetapi saat memasuki salon, polisi itu sudah menemukan Dana yang sudah tidak bernyawa. Lokasi kejadian langsung dipasangi garis polisi. Tim forensik mulai memeriksa setiap sudut ruangan. Mereka mengambil sidik jari, mengumpulkan rambut yang ada di lokasi, serta berbagai sampel biologis yang nantinya diperiksa ke laboratorium. Semakin lama penyelidikan dilakukan, semakin banyak hal yang terasa janggal. Polisi sempat menduga itu merupakan sebuah pencurian, tapi tidak ada tanda-tanda pintu depan dirusak. Barang-barang di dalam salon juga sebagian masih berada di tempatnya. Uang tunai dan perlengkapan salon juga tidak ada yang hilang. Fakta itu membuat penyelidik mulai mempertanyakan satu hal. Kalau bukan perampokan, lalu apa motif sebenarnya pelaku datang ke salon Dana malam itu? Pertanyaan itulah yang menjadi awal dari penyelidikan panjang yang selama bertahun-tahun tidak menemukan jawaban. Setelah mengamankan lokasi kejadian, penyelidik mulai menyusun kembali apa yang terjadi malam itu. Mereka mewawancarai semua orang yang sempat bertemu Dana pada hari itu. Salah satu saksi terpenting yaitu Diana Harris, sang sales. Dari keterangannya, polisi bisa memperkirakan bahwa pelaku masuk ke dalam salon sekitar pukul 20:11. Karena saat itu Dana masih terlihat baik-baik saja. Selain itu, Dana juga memberikan ciri-ciri pria yang dilihatnya keluar dari jendela salon. Berdasarkan keterangannya, polisi lalu membuat sketsa wajah pelaku dan menyebarkannya ke masyarakat dengan harapan ada seseorang yang mengenal pria tersebut. Namun, meski bukti fisik cukup banyak, tidak ada bukti yang mengarah pada satu orang tertentu. Polisi kemudian memperluas penyelidikan. Mantan suami Dana juga ikut diperiksa. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan bukti yang menghubungkannya kepada pembunuhan tersebut, sehingga fokus penyelidikan dialihkan kepada kemungkinan lain. Berbulan-bulan pun berlalu.
Ratusan informasi masyarakat terus berdatangan. Ada yang mengaku pernah melihat pria yang mirip dengan sketsa polisi. Ada juga yang melaporkan orang-orang yang terlihat mencurigakan. Sayangnya, saat petunjuk-petunjuk itu diperiksa, tidak ada yang benar-benar mengarah ke pelaku. Meskipun begitu, polisi sebenarnya tidak berhenti bekerja. Mereka terus menyimpan barang bukti dengan harapan suatu hari nanti teknologi forensik yang semakin berkembang bisa membantu mengungkap identitas pelaku. Tahun demi tahun berlalu, akan tetapi tidak ada satupun orang yang ditetapkan sebagai pelaku. Keluarga Dana hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti ada perkembangan baru yang bisa menjawab siapa yang mengakhiri hidup Dana pada malam itu. Hampir 10 tahun berlalu, tetapi tetap belum menemukan jawaban. Lalu, sebuah perkembangan yang tidak diduga-duga akhirnya muncul. Seorang pria bernama Michael Pace datang menemui penyelidik dan mengatakan bahwa selama ini dia menyimpan informasi penting tentang kasus tersebut. Michael mengaku dia pernah berteman dengan pria bernama Jonathan Vick. Menurut keterangannya, tidak lama setelah pembunuhan Dana terjadi, Jonathan pernah mengatakan beberapa hal yang membuat Michael curiga. Namun saat itu dia memilih diam. Ia mengaku mendapatkan ancaman kalau dia membeberkan apa yang diketahuinya. Namun, akhirnya pada tahun 2005, Michael memutuskan untuk berbicara. Informasi yang ia berikan membuat penyidik membuka kasus yang selama puluhan tahun belum terpecahkan. Nama Jonathan Vick yang sebelumnya asing, sekarang polisi memeriksanya lebih dalam. Bagi penyidik, keterangan Michael saja itu tidak cukup untuk menangkap seseorang. Mereka tetap membutuhkan bukti ilmiah yang menghubungkan Jonathan kepada lokasi kejadian. Tapi untungnya polisi itu masih menyimpan semua barang bukti yang ditemukan pada malam pembunuhan. Barang bukti itulah yang menjadi kunci untuk membuka babak akhir dari pembunuhan Dana Satterfield. Sampel biologis yang ditemukan di lokasi kejadian kemudian diperiksa kembali menggunakan teknologi DNA yang semakin berkembang dari tahun-tahun sebelumnya. Setelah diperiksa, DNA Jonathan Vick dinyatakan cocok dengan bukti biologis yang ditemukan di lokasi kejadian. Bagi penyidik, temuan ini menjadi bukti terkuat yang menghubungkan Jonathan Vick pada pembunuhan tersebut. Setelah bukti DNA diperoleh, polisi mulai melengkapi seluruh rangkaian penyelidikan. Potongan-potongan puzzle yang selama hampir 10 tahun terpisah, akhirnya mulai terbentuk gambaran yang utuh. Kasus ini kemudian dibawa ke pengadilan pada tahun 2006. Di persidangan, jaksa menunjukkan bahwa bukti DNA, hasil penyelidikan forensik, dan berbagai keterangan saksi mulai menguatkan. Tim pembela pelaku saat itu membantah dakwaan tersebut. Namun, setelah mendengarkan semua bukti yang diajukan, juri akhirnya mencapai keputusan. Jonathan Vick dinyatakan bersalah atas pembunuhan Dana Satterfield, penculikan, dan tindak kekerasan seksual. Ia kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan pembebasan bersyarat, ditambah hukuman atas dakwaan lainnya. Bagi keluarga Dana Satterfield, keputusan itu mungkin tidak akan mengembalikan orang tercinta mereka. Namun setidaknya setelah hampir menunggu selama 10 tahun, mereka akhirnya mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kematian orang tercintanya. Sampai sekarang kasus ini masih terus dibahas, karena butuh waktu hampir 10 tahun untuk mengungkap siapa pelakunya.